Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Manajemen Keuangan minggu ini. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang saham dan nilai saham yang dibimbing oleh Bapak Fanji Farman SEE Maka. Di sini saya akan memperkenalkan dahulu anggota dari kelompok 4, yaitu ada Andika Rizky, saya sendiri Lia Aprilianti, dan Rizky Andriansyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan saham itu sendiri. Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Pengertian saham ini artinya adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT dan bisa disebut juga dengan emiten. Jika seseorang individu ataupun suatu badan memiliki kepemilikan saham di suatu perusahaan ataupun suatu PT, maka artinya individu atau badan tersebut memiliki saham di perusahaan itu. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Adapun jenis-jenis saham, yaitu saham biasa atau common stocks, yang kedua saham preferred atau preferred stocks, yang ketiga convertible preferred stocks, yang keempat callable preferred stocks, yang kelima floating atau adjustable preferred stocks, yang keenam treasury stock. Yang kesatu saham biasa atau common stock. Saham biasa merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling junior dalam hal pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Jadi, jika dilakukan likuidasi, maka pemegang saham biasa akan menjadi prioritas terakhir dalam pembagian dividen dari penjualan aset perusahaan. Adapun hak pemegang saham biasa, yaitu satu, hak kontrol pemegang saham biasa mempunyai hak suara untuk memilih dewan direksi. Yang kedua, hak menerima pembagian keuntungan sebagai pemilik perusahaan. Yang ketiga, hak preemptive atau preemptive right merupakan hak untuk mendapatkan persentase kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Yang kedua, saham preferred atau preferred stocks. Saham ini mempunyai karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan tetap, tetapi bisa juga mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Adapun karakteristik saham preferred, yaitu satu preferred terhadap dividen. Pemegang saham preferred mempunyai hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa. Yang kedua, preferred pada waktu likuidasi. Ketika perusahaan mengalami kerugian, maka pemegang saham preferred akan diberikan prioritas utama dalam bagi hasil penjualan aset. Yang ketiga, ada convertible preferred stock. Ini merupakan jenis saham preferred. Jadi untuk menarik minat investor yang menyukai saham biasa, beberapa saham preferred menambah bentuk di dalamnya yang memungkinkan pemegangnya menukar dengan saham biasa dengan rasio penukaran yang sudah ditentukan. Yang keempat, callable preferred stock. Ini juga merupakan saham preferred. Jenis saham preferred yang memberikan hak kepada perusahaan yang mengeluarkan untuk membeli kembali saham. Namun, harga tebusan ini biasanya lebih tinggi dari nilai nominal sahamnya. Yang kelima, ada floating atau adjustable rate preferred stocks. Ini juga merupakan saham preferred yang tidak membayar dividen secara tetap, tetapi tingkat dividen yang dibayar tergantung dari tingkat return dari sekuritas stabil. Saham preferred tipe baru ini cukup populer sebagai investasi jangka pendek untuk investor yang kelebihan kas. Yang keenam, ada treasury stock. Treasury stock adalah saham milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar, yang kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk tidak dipensiunkan, tetapi disimpan sebagai treasury.
Alasan membeli kembali saham yaitu satu, akan digunakan dan diberikan kepada manajer-manajer atau karyawan-karyawan. Yang kedua, meningkatkan volume perdagangan di pasar modal. Yang ketiga, menambahkan jumlah lembar saham yang tersedia untuk digunakan menguasai perusahaan lain. Yang keempat, mengurangi jumlah lembar saham yang beredar untuk menaikkan laba per lembarnya. Dan yang terakhir, alasan khusus lainnya yaitu dengan mengurangi jumlah saham yang beredar sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan lain untuk menguasai jumlah saham. Metode pencatatan treasury stock ada dua, yaitu satu, metode nilai nominal. Treasury stock yang dibeli dicatat dengan cara satu, mendebit rekening modal saham, kedua, mendebit rekening treasury stock dan saldonya mengurangi modal yang beredar dalam neraca. Yang ketiga, modal saham atau treasury stock sebesar nilai nominal saham yang dibeli. Yang keempat, rekening agio atau disagio saham yang timbul pada saat penjualan dihapus. Selisih antara harga beli saham dengan nilai saham yang dibeli dicatat dalam rekening agio saham atau laba tidak dibagi. Jika treasury stock dijual kembali, pencatatannya sama seperti pengeluaran saham biasa. Yang kedua, metode harga perolehan. Treasury stock yang dibeli dicatat dalam rekening treasury stock sebesar harga belinya atau biaya perolehannya. Jika belum dijual, dalam neraca treasury stock mengurangi jumlah modal. Jika harga jual treasury stock lebih tinggi dari biaya perolehannya, selisihnya dicatat dalam rekening agio saham. Jika harga jual treasury stock lebih rendah dari biaya perolehannya, selisihnya dicatat dalam rekening laba tidak dibagi. Contoh pencatatan transaksi treasury stock metode nilai nominal. PT Astra menerbitkan 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 6.000 per lembar dan dijual dengan harga pasar 11.000. Entry atas penerbitan saham biasa tersebut adalah kas didebit sebesar 1.100.000.000 didapat dari 100.000 lembar saham dikali dengan harga pasarnya yaitu 11.000. Saham biasa dikredit sebesar 600 juta didapat dari 100.000 lembar saham dikali dengan nilai nominalnya 6.000. Nah, selisihnya yaitu sebesar 500 juta akan dikreditkan dan dimasukkan ke akun agio saham biasa. Seiring berjalannya waktu, PT Astra membeli saham treasury sebanyak 50.000 lembar saham yang diterbitkannya tersebut dengan harga 9.000 atau di bawah harga pada saat penerbitan. Entry atas transaksi tersebut adalah saham treasury didebit sebesar 300 juta didapat dari 50.000 lembar saham dikali dengan nilai nominalnya yaitu 6.000. Agio saham biasa didebit sebesar 250 juta didapat dari 50.000 lembar saham dikali dengan 5.000. 5.000 ini didapat dari selisih harga nilai pasar dengan nilai nominal. Kas sebesar 450 juta dikredit didapat dari 50.000 lembar saham dikali dengan harga per lembarnya yaitu 9.000. Nah, selisih antara debit dan kredit sebesar 100 juta akan dikreditkan sebagai agio saham treasury. Kemudian seiring berjalannya waktu, setelah pembelian saham treasury pertama, PT Astra memutuskan untuk membeli kembali sebanyak 20.000 lembar saham, kali ini dengan harga 17.000 atau di atas harga saham biasa pada saat penerbitan. Entry atas transaksi pembelian saham treasury kedua tersebut adalah saham treasury didebit sebesar 120 juta didapat dari 20.000 lembar saham dikali dengan nilai nominal yaitu 6.000. Agio saham biasa didebit sebesar 100 juta didapat dari 20.000 lembar saham dikali dengan 5.000. Kas dikredit sebesar 340 juta didapat dari 20.000 lembar saham dikali dengan per lembarnya yaitu 17.000. Maka timbul selisih antara debit dan kredit sebesar 120 juta. Nah, selisih antara debit dan kredit tersebut didebit ke akun agio saham treasury sebesar 100 juta. Kenapa tidak seluruhnya sebesar 120 juta didebit ke akun agio saham treasury? Karena sisa akun agio saham treasury hanya sebesar 100 juta saja. Nilai 100 juta ini sendiri timbul dari pembelian saham treasury pertama di mana harga belinya di bawah harga saham pada saat penerbitan. Terakhir, sisa selisih sebesar 20 juta diambil dari laba ditahan dengan mendebitnya sebesar 20 juta.
PT Asra memutuskan untuk menjual simpanan saham Treasury sebanyak 20.000 lembar dengan harga 11.000. Entry atas transaksi tersebut adalah kas di debit sebesar 220 juta didapat dari 20.000 lembar saham dikali per lembarnya yaitu 11.000. Saham Treasury-nya yaitu dikredit sebesar 120 juta didapat dari 20.000 lembar saham dikali dengan nilai nominalnya yaitu 6.000. Nah, selisihnya akan dikreditkan ke akun agio saham biasa sebesar 100 juta. Kemudian, karena membutuhkan kas segera, PT Asra menjual kembali saham Treasury-nya sebanyak 30.000 lembar pada harga di bawah nilai nominalnya, yaitu sebesar 5.000 per lembarnya. Entry atas transaksi tersebut adalah kas di debit sebesar 150.000 didapat dari 30.000 lembar saham dikali dengan per lembarnya yaitu 5.000. Nah, saham Treasury sebesar 180 juta dikredit didapat dari 30.000 lembar saham dikali dengan nilai nominalnya yaitu 6.000. Nah, selisih dari debit dan kredit sebesar 30 juta ditutup dari laba ditahan dengan mendebitnya. Atas saham Treasury yang tersisa sebanyak 20.000 lembar, PT Astra memutuskan untuk memensiunkannya. Maka untuk menghentikan atau memensiunkan tersebut, yaitu dengan cara mendebit saham biasa dan mengkredit saham Treasury pada nilai nominalnya. Entry atas transaksi tersebut adalah saham biasa didebit sebesar 120 juta dan saham Treasury dikredit sebesar 120 juta. Contoh pencatatan transaksi Treasury Stock metode harga perolehan atau biaya. Pada tanggal 1 Januari 2020, PT Cahaya menerbitkan 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 10.000 dengan harga per lembarnya yaitu 11.000. Kas di debit sebesar 1.100.000.000 didapat dari 100.000 lembar saham dikali dengan 11.000 per lembarnya. Modal saham biasa dikredit sebesar 1 miliar didapat dari 100.000 lembar saham dikali dengan nilai nominal sebesar 10.000. Sisanya yaitu 100 juta dimasukkan ke kredit di agio saham biasa. Pada tanggal 1 April 2020, PT Cahaya membeli 10.000 lembar sahamnya yang beredar dengan harga 200 juta. Entry atas transaksi tersebut adalah saham Treasury di debit sebesar 200 juta, kas di kredit sebesar 200 juta. Pada entry tersebut, nilai nominal saham biasa maupun nilainya pada saat IPO diabaikan. Saham Treasury dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan saat membelinya. Pada tanggal 19 April 2020, PT Cahaya menjual 2.000 lembar saham Treasury-nya pada harga yang sama dengan harga beli 20.000. Entry atas transaksi tersebut adalah kas di debit sebesar 40 juta didapat dari 2.000 lembar saham dikali dengan 20.000 per lembarnya. Saham Treasury pun sama sebesar 40 juta namun ini dikredit. Pada tanggal 5 Mei 2020, PT Cahaya menerima 60 juta atas penjualan 2.000 lembar saham Treasury-nya yang dibeli dengan harga 20.000 pada tanggal 1 April 2020. Ini artinya harga penjualan di atas biaya yang dikeluarkan untuk membeli saham Treasury dengan selisih sebesar 10.000 per lembar sahamnya. Karena saham yang dijual sebesar 2.000 per lembar, maka muncul agio saham Treasury sebesar 20 juta yang didapat dengan mengalihkan 2.000 lembar saham dikali selisih harga jual dengan harga belinya yaitu sebesar 10.000. Entry atas transaksi tersebut adalah kas di debit sebesar 60 juta, saham Treasury dikredit sebesar 40 juta, agio saham Treasury dikredit sebesar 20 juta. Ketika saham Treasury dijual di bawah harga belinya, entry jurnalnya bergantung pada saldo akun agio saham Treasury. Bila saldo agio saham Treasury adalah 0, maka selisih harga beli dengan harga jualnya didebit ke akun laba ditahan. Bila nilai saldo agio saham Treasury tersedia, maka selisih harga beli dengan harga jualnya didebit ke akun agio saham Treasury. Dan bila saldo agio saham Treasury tersedia, namun nilainya di bawah selisih harga beli
dengan harga jual saham treasury, maka sisa saldo yang tak tertampung di agio saham treasury tersebut akan didebit ke laba ditahan. Pada tanggal 10 Juni 2020, PT Cahaya menjual 3.000 lembar saham treasury-nya pada harga 10.000 per lembar. Entry atas transaksi tersebut adalah kas didebit sebesar 30 juta didapat dari 3.000 lembar saham dikalikan dengan per lembarnya yaitu 10.000. Saham treasury-nya yaitu 60 juta. Nah, karena saldo agio saham treasury yang tersisa hanya sebesar 20 juta, maka selisih 10 juta yang tak tertampung di agio saham treasury didebit ke akun laba ditahan. Agio saham treasury sebesar 20 juta berasal dari transaksi pada tanggal 5 Mei 2021, di mana saham treasury dijual pada harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Saham treasury bisa saja dihentikan oleh perusahaan. Ini artinya perusahaan tidak akan menjual saham treasury yang dimilikinya. Dalam penghentian saham treasury, maka seluruh akun yang terkait dengan saham treasury tersebut dibatalkan. Jadi, akun dengan saldo debit seperti saham treasury dikreditkan, akun dengan saldo kredit seperti saham biasa dan agio saham biasa didebit. Saat ini, saham treasury yang dimiliki PT Cahaya setelah dijual sebesar 7.000 lembar hanya tersisa 3.000 lembar. Pada tanggal 10 Juni 2020, PT Cahaya memutuskan untuk menghentikan 3.000 lembar sahamnya yang tersisa. Entry atas transaksi tersebut adalah saham biasa didebit sebesar 30 juta, agio saham biasa didebit sebesar 15 juta, laba ditahan didebit sebesar 15 juta, dan saham treasury dikredit sebesar 60 juta. Ya baik, saya Rizky Hansa. Saya akan menjelaskan tentang pengertian nilai saham. Di sini harga saham adalah harga yang terjadi di pasar bursa pada waktu tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar, yaitu permintaan dan penawaran pasar. Nah, untuk pengertian permintaan sendiri, permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Nah, sedangkan pengertian penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Nah, di sini juga harga saham dipengaruhi oleh 4 aspek, yaitu 1 pendapatan, 2 dividen, 3 aliran kas, dan 4 pertumbuhan. Nah, kenapa pendapatan? Yang pertama kan, pendapatan kenapa sih bisa mempengaruhi harga saham? Karena pada pendapatan tersendiri artinya merupakan jumlah total uang yang diperoleh bisnis dari hasil penjualan produk atau jasa. Nah, kan kalau ada jumlah total uang yang diperoleh bisnis dari hasil penjualan produk atau jasa, itu kan bisa mempengaruhi harga saham. Apakah harga yang terjadi di pasar itu sedang mengalami permintaan ataukah penawaran. Nah, terus yang kedua, dividen. Kenapa dividen bisa mempengaruhi harga saham? Karena dividen tersendiri itu juga mempunyai arti pembagian keuntungan perusahaan pada periode tertentu pada pemegang saham. Jelas mempengaruhi harga saham karena dividen sendiri di sini pembagian keuntungan perusahaan untuk kepada pemegang saham. Nah, selanjutnya aliran kas atau arus kas. Di sini aliran kas bisa mempengaruhi harga saham karena dalam artinya juga arus kas atau aliran kas merupakan aliran masuk dan aliran keluar pada titik waktu yang berbeda yang terjadi selama masa proyek. Nah, jadi pada aliran masuk itu kan permintaan. Nah, kalau aliran keluar itu kan penawaran. Nah, jelas mempengaruhi harga saham karena nanti bisa melihat harga yang terjadi di pasar bursa itu
apakah sedang mengalami permintaan ataukah sedang mengalami penawaran pasar. Nah, selanjutnya pertumbuhan. Kenapa sih pertumbuhan itu berpengaruh terhadap harga saham? Karena pada pertumbuhan sendiri artinya dampak atas arus dana perusahaan dari perubahan operasional yang disebabkan oleh pertumbuhan atau penurunan volume usaha. Nah, nanti kan itu juga bisa mempengaruhi terhadap harga yang terjadi di pasar bursa tersebut, apakah sedang mengalami permintaan ataukah sedang mengalami penawaran. Nah, selanjutnya nilai-nilai saham. Di sini nilai-nilai saham ada dua pendekatan untuk melakukan analisis investasi yang berkaitan dengan harga saham, yaitu yang pertama analisis fundamental dan yang kedua analisis taktikal. Nah, untuk analisis fundamental adalah analisis yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan. Nah, tujuan dari analisis fundamental ini untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik. Dengan melakukan analisis fundamental saham, maka diharapkan investor bisa memiliki petunjuk mengenai saham mana yang akan diinvestasikan. Nah, sementara analisis teknikal adalah analisis yang menggunakan data harga dan volume perdagangan di masa lalu. Nah, analisis teknikal bertujuan untuk memprediksi harga yang akan terjadi. Dengan demikian, investor akan mengetahui waktu untuk bertransaksi jual atau beli dengan target harga tertentu. Baik, saya Andika Rizky selanjutnya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis penilaian saham. Jenis-jenis penilaian saham menurut Hartono ada 3 jenis, yaitu 1. Nilai buku, 2. Nilai pasar, dan 3. Nilai intrinsik. Nilai buku ialah nilai aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika dibagikan. Nilai buku hanya mencerminkan beberapa besar jaminan atau seberapa besar aktiva bersih untuk saham yang dimiliki investor. Selanjutnya, ada beberapa nilai yang berkaitan dengan nilai buku. Di antaranya ada nilai nominal. Nilai nominal yaitu nilai yang ditetapkan oleh emiten. Nilai nominal atau par value dari suatu saham merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham. Kepentingan dari nilai nominal adalah untuk kaitannya dengan hukum. Nilai nominal ini merupakan modal per lembar saham yang secara hukum harus ditahan di perusahaan untuk proteksi. Selanjutnya ada agio saham. Agio saham adalah selisih harga yang diperoleh yang dibayarkan investor kepada emiten dikurangi harga nominalnya. Atau secara bahasa mudahnya, agio saham merupakan laba dari hasil penjualan saham. Selanjutnya ada nilai modal disetor. Nilai modal disetor merupakan total yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan emiten, yaitu jumlah nilai nominal ditambah agio saham. Selanjutnya ada laba ditahan. Laba ditahan merupakan laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Laba yang tidak dibagikan ini diinvestasikan kembali ke perusahaan sebagai sumber dana internal. Yang terakhir ada nilai buku atau book value, adalah di mana per lembar saham menunjukkan nilai aktiva bersih atau net asset yang dimiliki pemegang saham dengan memiliki per lembar saham. Selanjutnya ada contoh soal mengenai agio saham. Contohnya, diketahui sebuah perusahaan menjual saham dengan nominal per lembar saham adalah Rp4.000 dan saham ini dijual seharga Rp9.000 per lembar saham. Hitunglah jumlah agio saham perusahaan tersebut. Penyelesaiannya adalah agio saham sama dengan harga jumlah per lembar saham dikurangi nominal per lembar saham. Jika dimasukkan angkanya yaitu 9.000 kurang 4.000 sama dengan Rp5.000. Jadi agio saham per lembar saham adalah 5.000. Selanjutnya ada nilai pasar. Nilai pasar merupakan harga yang
dibentuk oleh permintaan dan penawaran saham di pasar modal atau disebut dengan harga pasar sekunder. Nilai pasar tidak lagi dipengaruhi oleh emiten atau pihak pinjaman emisi, sehingga boleh jadi harga inilah yang sebenarnya mewakili nilai suatu perusahaan. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, ada nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai saham yang menentukan harga wajar suatu saham agar saham tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya sehingga tidak terlalu mahal. Perhitungan nilai intrinsik ini adalah mencari nilai sekarang dari semua aliran kas di masa mendatang baik yang berasal dari dividen maupun capital gain. Ada pendekatan dalam penentuan nilai intrinsik saham. Yang pertama, pendekatan nilai sekarang atau present value. Present value ada 4 poin, yaitu model 1, model diskonto dividen. Model diskonto dividen merupakan model untuk mengestimasi harga saham dengan mendiskontokan semua aliran dividen yang akan diterima di masa yang akan datang. Yang kedua, ada model pertumbuhan nol. Model ini digunakan saat dividen yang dibayarkan oleh perusahaan tidak akan mengalami pertumbuhan. Untuk rumusnya ada P0 sama dengan D per K. Yang ketiga ada model pertumbuhan konstan. Model pertumbuhan konstan ini dipakai untuk menentukan nilai saham yang pembayaran dividennya mengalami pertumbuhan secara konstan selama waktu tak terbatas. Untuk rumusnya ada PO sama dengan D1 per K kurang G, atau PO sama dengan DO dalam kurung 1 tambah G per K kurang G. Yang keempat ada model pertumbuhan tidak konstan. Model ini sesuai untuk menilai saham perusahaan yang mempunyai karakteristik pertumbuhan yang fantastis di tahun-tahun awal. Selanjutnya ada contoh soal untuk model pertumbuhan nol. Contohnya, sebuah saham diperkirakan membayarkan dividen tiap tahun sebesar Rp500. Tingkat pengembalian yang diisyaratkan adalah 20%. Hitunglah nilai intrinsik saham tersebut. Penyelesaiannya, D sama dengan Rp500, K 20%, cuman dikonversikan menjadi 0,2. Jadi P0 sama dengan D per K sama dengan 500 per 0,2 sama dengan Rp2.500. Yang selanjutnya ada model pertumbuhan konstan. Contoh soalnya, sebuah saham membayarkan dividen Rp500 dan diperkirakan dividen akan tumbuh 5% per tahun sampai tak terhingga. Jika tingkat pengembalian diisyaratkan investor 20%, hitung nilai intrinsik saham tersebut. Sudah diketahui D sama dengan Rp500, G 5% dikonversikan menjadi 0,05, K sama dengan 20% dikonversikan menjadi 0,2. P0 sama dengan D0 dalam kurung 1 tambah G per K kurang G sama dengan 500, 1 tambah 0,5 per 0,2 kurang 0,5 sama dengan 3.500. Selanjutnya ada pendekatan price earning ratio atau sering disebut PER. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan multiplier, di mana investor akan menghitung berapa kali multiplier nilai earning yang tercermin dalam harga satu saham. Dengan kata lain, PER menggambarkan rasio atau perbandingan antara harga saham terhadap earning perusahaan. Untuk rumusnya ada PER sama dengan harga per lembar saham dibagi earning per lembar saham. Namun, jika earning per lembar saham belum diketahui, ada rumusnya yaitu earning perusahaan dibagi jumlah saham yang beredar. Untuk contoh soalnya, diketahui laba perusahaan 70 miliar rupiah, jumlah saham beredar 100 juta lembar saham, harga per lembar sahamnya Rp2.000. Ditanyakan price earning ratio-nya.
maka belum diketahuinya EPS harus kita cari dulu dengan cara membagi earning perusahaan dengan jumlah saham yang beredar, yaitu 70 miliar dibagi 100 juta sama dengan 700. Jika EPS sudah diketahui, lanjut ke penghitungan PER, yaitu PER sama dengan harga per lembar saham dibagi earning per lembar saham, yaitu 2000 per 700 sama dengan 2,85. Materi selanjutnya dibacakan oleh Rizky Andriansyah. Ya, baik. Di sini pendekatan penilaian saham lainnya. Nah, yang pertama ada rasio harga atau nilai buku, di mana hubungan antara harga pasar dan nilai buku per lembar saham dapat dipakai untuk menentukan nilai saham. Terus ada rasio harga atau aliran kas. Nah, di mana pendekatan ini mendasarkan diri pada aliran kas perusahaan, bukannya earning perusahaan. Nah, terus ada lagi economic value add. IFA digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam meningkatkan nilai tambah value add bagi perusahaan. Ya, terus selanjutan. Jika perusahaan mempunyai dua macam kelas saham, yaitu saham preferen dan saham biasa. Perhitungan nilai buku per lembar saham untuk dua macam kelas saham adalah sebagai berikut. Di mana yang pertama, hitung nilai ekuitas saham preferen. Nilai ekuitas dihitung dengan mengalihkan nilai tebus atau call price ditambah dengan dividen yang arrange dengan lembar saham preferen yang beredar. Terus yang kedua, hitung nilai ekuitas saham biasa. Nah, di mana nilai ekuitas saham biasa dihitung dengan mengurangi nilai total ekuitas saham preferen. Terus yang ketiga, nilai buku saham biasa dihitung dengan membagi nilai ekuitas saham biasa dengan jumlah saham lembar biasa yang beredar. Ya, di sini ada contoh soal. Suatu perusahaan mengotorisasi untuk menerbitkan saham biasa sebanyak 2 juta lembar dengan nilai nominal Rp7.000. Pada tanggal 18 Februari tahun ini, perusahaan mengeluarkan sebanyak 1.500.000 lembar saham biasa dengan harga Rp10.000 per lembar. Nah, dari penjualan saham biasa ini, perusahaan mendapatkan kas sebesar 15 miliar. Nah, 15 miliar ini dari 1.500.000 dikali 10.000. 1.500.000 itu dari perusahaan yang mengeluarkan sebanyak 1.500 lembar saham biasa. Nah, jadi banyaknya saham biasa yang dikeluarkan. Nah, 10.000 itu dari harga per lembarnya. Nah, terus sini ada modal saham biasa 1.500.000 dikali 7.000. Nah, 1.500.000 itu kan dari banyaknya saham biasa yang dikeluarkan. Terus 7.000 itu dari modal sahamnya. Nah, terus 1.500.000 dikali Rp7.000 sama dengan 10.500.000.000. Nah, untuk agio saham biasa 1.500.000 dikali 3.000. Nah, 1.500.000 kan dari banyaknya saham biasa yang dikeluarkan. Nah, terus yang 3.000 ini dari laba sahamnya. Harga jualnya kan itu 10.000. Nah, modal awalnya itu 7.000. Jadi 10.000 dikurangi 7.000 sama dengan 3.000. Nah, ya 1.500.000 ini dikali 3.000 sama dengan 4.500.000.000. Nah, setelah itu kita totalkan kas yang diterimanya. 10.500.000.000 ditambah 4.500.000.000 sama dengan 15 miliar. Terus pada tanggal 3 Desember tahun ini, perusahaan membeli balik saham biasa yang beredar sebagai saham treasury sebanyak 500.000 per lembar dengan harga pasar sebesar 15.000. Nilai total saham treasury adalah, saham treasury sama dengan 500.000
dikali 15.500.000 itu dari banyaknya lembar saham treasury. Nah, terus 15.000 itu dari harga pasarnya. Nanti tinggal dikalikan 500.000 dikali 15.000 sama dengan 7.500.000.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 30 Desember tahun ini sebanyak 100 lembar saham treasury dijual kembali dengan harga 20.000 per lembarnya. Nah, dari penjualan saham treasury ini perusahaan mendapatkan kas sebesar 2 miliar. Nah, 2 miliar ini dari 100.000 dikali 20.000 rupiah, yang terdiri dari modal saham treasury yaitu 100.000 dikali 15.000. Nah, 100.000 itu dari banyaknya lembar saham treasury yang dijual. Nah, terus 15.000 itu kita lihat pada tanggal 3 Desember tahun ini itu kan harga pasarnya sebesar 15.000. Nah, itu sama dengan modal awalnya itu sama dengan 15.000. Nah, terus kita kalikan aja 100.000 dikali 15.000 sama dengan 1.500.000.000. Nah, terus agio saham treasury 100.000 dikali 5.000. 100.000 itu dari banyaknya lembar saham treasury yang dijual kembali. Terus 5.000 itu dari laba penjualannya itu. Harga jual dikurangi modal awal. Jadi harga jualnya itu kan 20.000 dikurangi modal awal 15.000. Jadi 20.000 dikurangi 15.000 sama dengan 5.000. Nah, 5.000. Nah, nanti kita tinggal kalikan aja 100.000 dikali 5.000 sama dengan 500 juta. Nah, kita tinggal jumlahkan aja total kas yang diterimanya. Jadi total kas yang diterimanya itu sama dengan 1.500.000.000 dikali ditambah 500 juta sama dengan 2 miliar rupiah. Nah, lanjutannya pada tanggal neraca yaitu 31 Desember tahun ini, posisi saham treasury perusahaan adalah sebanyak 400.000 lembar. Nah, 500.000 lembar pada tanggal 3 Desember dan dijual 100 lembar pada tanggal 30 Desember. Nah, 400.000 lembar itu dari 500.000 dikurangi 100.000. Nah, terus nilai dari saham treasury ini adalah sebesar 6 miliar rupiah, yaitu dari 7.500.000.000 dikurangi 1.500.000.000. Nah, saham treasury ini adalah milik perusahaan, bukan milik pemegang saham biasa, sehingga akan mengurangi total nilai ekuitasnya. Ya, mungkin itu yang bisa kelompok kami paparkan dalam materi tentang saham ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.